Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Itu juga diakui oleh profesor dan juga sejarawan yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, tentu ada banyak kesamaan kata-kata dari kedua bahasa ini, yaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Tapi yang perlu diketahui, tidak semua kata-kata yang sama itu memiliki makna yang serupa. Rupanya ada pula kata-kata yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Bahkan makna itu tidak boleh untuk kita sampaikan di depan publik. Nah, di bahasa Indonesia maknanya wajar, tapi di bahasa Melayu makna itu tidak wajar sama sekali. Bahkan itu tidak layak untuk disebut. Nah, ini adalah pembelajaran bagi kita yang hendak menuju negeri jiran Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam agar jangan salah bercakap. Kata-kata apa saja itu? Ayo dibahas. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, balik lagi bareng aku. Tentunya aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini. Dan apa kabar kalian semua? Aku berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu, juga keluarga kita semua, orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya juga dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada. Dan salam serumpun, semoga kita negara Indonesia Malaysia selalu rukun dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kali ini aku akan membahas tentang bahasa guys ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ya, bahasa Melayu Malaysia maksud aku. Jadi kedua bahasa ini ada sedikit kemirip-miripan ya guys ya. Tentunya bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu. Maka itu kedua bahasa ini ada banyak kemiripan. Namun tidak semua kemiripan tersebut memiliki makna yang sama. Ada juga makna yang berbeda-beda. Bahkan makna tersebut tidak boleh kita katakan di negeri jiran Malaysia dan negeri jiran lainnya guys ya. Karena memiliki arti yang kurang baik untuk dicakap di depan publik. Atau bisa-bisa kita kena pukul ya guys ya. Atau kena pukul sama sendal seperti itu ya, karena maknanya itu adalah makna yang kurang baik, yang tidak pantas untuk kita sebutkan. Namun di negara Indonesia itu sah-sah saja, bahkan biasa diucapkan oleh orang-orang Indonesia saat berbicara. Nah, kata-kata apa saja itu ya? Oke, sebelum kita ke videonya, sebelum kita mereaksi, alangkah baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bel agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan video pertama kita akan bahas tentang kata-kata yang sama namun memiliki makna yang berbeda. Oke, kita langsung play aja. Play. Zai, kamu mau pilih yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang mana aja lah. Tapi kayaknya kita belum butuh deh ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Shh, watch your mouth. What's wrong? Kita kan memang belum butuh ini kan? Cap. Jangan cakap benda tuh. Tak elok. Kenapa sih? Jangan sebut tuh kat sini. Tuh benda kotor. Tak elok. Oh, sorry, nggak sengaja. Tapi kamu memang belum butuh ini kan? Astagfirullah. Oke guys, baiklah. Tadi yang dibahas adalah kata-kata mohon maaf, nanti aku salah guys ya. Aku mohon maaf ya. Sebelum aku ucapkan, aku mohon maaf dulu kepada kalian semua. Butuh ya, di Indonesia itu legal diucapkan ya, wajar diucapkan semua orang ya ketika berbicara, karena kata-kata butuh di Indonesia itu berarti kepentingan atau keperluan atau juga perlu ya, ingin ya, seperti itu ya guys ya. Namun di Malaysia kata-kata butuh itu bermakna
ini ya tidak layak untuk kita sebut ya, itu mungkin bisa dikatakan sebagai mohon maaf alat kelamin ya, seperti itu ya. Aku nggak tahu, aku juga baru mendapatkan informasi ini. Baik, video berikutnya kita akan membahas juga lebih dalam tentang kata-kata yang sama namun maknanya itu berbeda ya guys ya. Bahkan maknanya itu tidak layak juga untuk kita katakan di depan publik. Baik, langsung saja kita mereaksi video ini dalam hitungan 3, 2, 1. Play. Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini Ika bakal ngebahas tentang kata-kata yang nggak boleh diucapin selama berada di Malaysia. Jadi Ika ngebahas ini tuh disebabkan karena dulu Ika pernah mengalami kejadian yang kurang bagus. Ika kena marah dengan orang karena Ika ngomong kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan selama berada di Malaysia. Karena itu kata-kata yang tidak sopan guys. Jadi kenapa Ika ngebahas kata-kata yang tidak boleh diucapkan selama berada di Malaysia? Itu dikarenakan kita sebagai manusia harus menjaga tata krama, sopan santun, saling menghormati, saling menghargai. Jangan mudah berkata-kata kotor di depan orang lain. Nah, kali ini Ika tuh ngebahas tentang bahasa Indonesia atau kata dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia tentunya. Dan juga di negara Malaysia pun juga ada kata-kata ini, tapi artinya itu sangat jauh berbeda guys. Malah artinya bener-bener bikin kayak orang gila banget, kayak yang jauh bener-bener kayak 360 derajat. 360 derajat. Jadi Ika ngebahas ini biar kalian itu nggak sampai kena lempang. Nggak kena lempang itu tampar guys, tampar atau kena tonjok ataupun kena apapun. Tapi insya Allah orang Malaysia baik-baik kok. Jadi Oke, maaf, aku lupa guys, kita pause dulu. Aku lupa untuk menyampaikan kepada Anda semua, ini bukan bermaksud untuk negatif, bukan bermaksud juga untuk hal-hal untuk mencela suatu kaum, suatu bangsa, bukan seperti itu guys ya. Tapi ini lebih dari mempelajari atau ilmu pengetahuan supaya kita yang ingin menuju negara jiran kita Malaysia, agar kita bisa lebih menjaga tata krama kita, menjaga omongan kita supaya jangan sampai salah ngomong ya guys ya. Walaupun mungkin ya orang Malaysia itu udah paham dengan cakap Indonesia, tapi setidaknya kita harus menjaga juga lah, tidak juga kita harus memberikan atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di Malaysia, walaupun di Indonesia itu sah-sah saja. Dan di sini kita akan belajar guys, kata-kata apa saja itu agar tidak kita bawa ke negeri jiran Malaysia nantinya. Oke, kita play lagi. Play. Jadi daripada kalian ditegur atau kalian malu dengan sendirinya gara-gara di Malaysia mengucapkan kata-kata ini, jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian kata-kata apa saja yang tidak boleh diucapkan di Malaysia. Ataupun sebenarnya boleh, tapi bisa menggunakan dengan kata-kata imbuhan kayak gitu guys. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa support channel Ika dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak udah subscribe. Dan juga buat teman-teman semua yang selalu support Ika, terima kasih banyak. Semoga video-video dari Ika selalu bermanfaat dan juga menghibur kalian semua. Oke guys, langsung aja masuk ke videonya. Kata yang pertama yang tidak boleh diucapkan selama berada di Malaysia adalah kata gampang. Jadi, gampang. Kalau di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari kita di Indonesia, kata gampang itu berarti mudah. Jadi kita itu sering banget menggunakan kata-kata gampang di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak gini nih. Ika, kamu dapat undangan nih dari temen aku, nanti datang jam 8 pagi ya buat acara. Terus aku langsung ngejawab, oke, gampang, nanti aku pasti datang kok. Atau contoh yang lain, Ika, kamu bisa nggak ngerjain soal ini? Ini mah gampang banget. Nah, kayak iya, gitu. betul. Kalau dalam bahasa Indonesia memang arti dari kata gampang adalah mudah. Jadi buat orang Malaysia, jadi kalian pasti sekarang udah tahu arti kata gampang adalah mudah.
So, buat orang Indonesia ataupun orang manapun, kita lebih baik menghindari kata gampang, kan itu suatu perkara yang kurang menyenangkan Menghindari. bagi orang Malaysia. Sebenarnya apa sih arti dari kata gampang di Malaysia itu? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa ini dijadikan salah satu kata yang dihindari selama berada di Malaysia ataupun selama ngobrol sama orang Malaysia? Jadi, arti kata gampang itu adalah anak haram. Jadi kalau di Malaysia itu arti kata gampang adalah anak haram. Jadi itu benar-benar kasar banget gitu loh guys. Kalau di Malaysia tuh anak Iya, haram, iya. dengan menyebutkan kata anak haram atau gampang itu benar-benar nggak boleh. Jadi itu lebih baik kita menghindari daripada terjadi percekcokan yang mengakibatkan bergaduh kayak gitu. Itu benar-benar sangat harus dijauhi guys. Jadi Iya, kita iya, itu benar, nggak benar. boleh gaduh atau bertengkar dengan saudara kita sendiri, karena Malaysia dengan Indonesia itu nenek moyangnya tuh sama. Jadi kita itu nggak boleh Setuju. gaduh, hina, saling membuli itu nggak boleh. Jadi kita harus menjaga keharmonisan sesama Keharmonisan masyarakat Indonesia sesama dengan masyarakat Malaysia kayak gitu guys. Indonesia dan Jadi Malaysia. kita tuh harus Mantap. bener-bener mempererat tali silaturahmi. Kita nggak boleh sampai salah ngomong kayak gitu. Betul. Betul. Oke, karena udah kebanyakan ngomong, langsung yang kata yang kedua adalah kata butuh guys. Butuh. Pasti kalian sering Butuh banget tadi dong ya. orang Indonesia menggunakan kata butuh. Iyalah, memang itu kan bahasa sehari-hari. Jadi kata butuh Perlu. itu kalau diartikan kita itu seperti memerlukan sesuatu. Mm-mm. Jadi ini juga selalunya tuh terjadi kesalahpahaman kalau kita itu tidak menjelaskan terlebih dahulu, dan juga lebih baik kata ini juga dihindari selama berada di Malaysia. Kayak gitu. Pasti kalian tuh penasaran sebenarnya tuh apa sih arti kata butuh itu. Tapi sebelumnya Ika mau ngasih contoh dulu ya. Kata butuh di Indonesia itu kalau dibuat kalimat seperti apa? Contohnya kayak gini. Aku mau nulis nih, aku butuh pensil. Nah, betul, Jadi betul, kayak gitu. betul. Kalimatnya Jadi seperti kita itu. harus merubah kata butuh itu menjadi Perlu guys. ya. Aku mau menulis nih, aku perlu pensil. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus menghindari kata butuh. Sebenarnya apa sih kata butuh itu artinya kalau di Malaysia? Belum aku mau ngasih tahu. Jadi aku mau ngasih tahu artinya. Jadi kalian tuh harus bener-bener Ingat ya. inget, jangan sampai lupa kata ini, jangan sampai disebut, bener-bener jangan sampai disebut guys. Nanti yang malu bakal kalian sendiri, Iya. kalian sendiri. Yang malu semuanya. Pokoknya jangan disebut deh. Ini tuh harus dihindari, semua kata-kata yang aku sebutin nanti tuh harus bener-bener dihindari. Jadi kata butuh di Malaysia itu berarti alat kelamin laki-laki. Wow. Jadi ini tuh bener-bener berat guys. Jadi ini tuh bener-bener gak boleh disentuh. Oke, kita pause. Kok disentuh? Maaf ya, kalau kata-kata butuh di Indonesia itu artinya perlu atau keperluan ya. Namun di Malaysia itu diartikan mohon maaf alat kelamin laki-laki ya. Namun kalau dia kita perlengkap seperti kebutuhan, itu bagaimana arti dan maknanya? Silahkan kalian komen aja di bawah ya guys ya. Mohon maaf ya kalau aku salah nih. Aku nggak bermaksud untuk negatif, namun ini adalah sebuah pembelajaran. Sekali lagi aku ucapkan ini adalah sebuah pembelajaran bagi kami yang mungkin belum ke Malaysia dan ingin berniat ke Malaysia, takutnya nanti salah bicara. Seperti itu aja ya guys. Oke, kita play lagi. Play. Itu sih nggak boleh disebut. Jadi jangan disebut pokoknya. Nanti kalau perempuan yang nyebut pasti bakal malu banget kalau habis itu tahu artinya. Jadi mending jangan disebutin. Cari aman lah guys. Kalian tuh bisa ubah kata-kata kalian dengan cara menggunakan kata perlu, seperti contohnya tadi yang kasih sebutin. Nah, jadi jangan sampai salah ngomong ya. Salah sebut nanti kalian habis. Kan bakal malu diketawain kalau di depan laki-laki. Aduh. Kata yang selanjutnya adalah kata burit. Kalau orang Indonesia menggunakan kata burit itu ketika bulan puasa ya, di saat menunggu menjelang maghrib, saat kita melakukan suatu kegiatan atau apapun,
yang menjelang maghrib. Itu biasanya disebut dengan ngabuburit. Nah, ngabuburit itu kayak gitu guys. Jadi kalau di Malaysia itu jangan disebutin. Kenapa nggak boleh disebutin? Ya karena ini juga salah satu kata yang benar-benar harus dihindari. Ini artinya arti kata burit adalah alat kelamin perempuan. Wow. Jadi kalian jangan sebutin kata ngabuburit deh. Walaupun itu ada imbuannya ya, tapi kan orang Malaysia itu nggak ada ngabuburit, bukan nggak ada ngabuburit sih. Maksudnya tuh nggak pernah memakai kata ngabuburit. Tapi Jadi, kayaknya kalau kalian bazar pengen Ramadan pergi ya ke guys. Bazar Ramadan, Ah, mengajak bazar orang Ramadan Malaysia ya ataupun betul. ngobrol dengan orang Malaysia, kalian langsung aja bilang, jom kita pergi bazar Ramadan, kayak gitu. Jadi kalian jangan mengajak dengan kata ngabuburit, itu nggak boleh, karena itu adalah artinya alat kelamin perempuan, kayak gitu. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia arti dari ngabuburit itu kan menjelang maghrib, kayak gitu. Oke, baiklah, demikian tadi informasi yang baru saja aku reaksi. Ini informasi sangat penting guys ya bagi kita semua yang ingin berniat untuk ke Malaysia, niat apapun itu, mau niat bekerja atau mau niat berwisata dan berkunjung ke rumah atau ke tempat saudara. Baiknya hendak kita jaga perkataan kita, jaga tingkah laku kita, dan kita sebelum menuju ke sana kita ketahui dulu bagaimana situasi yang ada di sana, termasuk juga bahasa ya guys. Jadi begitu kata pepatah ya, di mana bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung ya guys ya. Kita juga harus saling menghargai bahwa negara Malaysia juga adalah negara yang banyak sekali mayoritas muslimnya, dan di sana juga adalah negara atau masyarakatnya adalah saudara-saudara kita dari orang Indonesia guys. Karena memang benar tadi diucapkan oleh kakak ini bahwa nenek moyang Indonesia dan Malaysia itu adalah sama ya guys ya, makanya kita disebut negara serumpun dengan bahasa juga yang hampir sama. Maka orang Indonesia kalau ke Malaysia itu mudah untuk dimengerti karena bahasa. Begitu juga sebaliknya ya, orang Malaysia ke Indonesia juga seperti itu, juga mudah dimengerti karena bahasa yang hampir serupa ya guys ya. Dan kita saling menjaga, saling menghargai dengan tata krama sopan santun, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya ya guys ya. Dan tadi kata-kata yang paling anti ya, paling tidak boleh diucapkan di negara Malaysia. Nih seandainya kita sudah sampai di negara Malaysia, jangan coba-coba untuk mengucapkan kata-kata ini di hadapan mereka. Kata-kata tersebut adalah seperti gampang ya, atau di Malaysia itu artinya adalah anak haram ya, seperti itu guys. Namun di Indonesia itu legal sekali. Maksud aku legal dari kata gampang ya guys, itu artinya sama dengan mudah ya, dan itu semua orang juga berbicara hal itu ya. Seumpama misal ada kalimat ya, aku dengan gampangnya untuk pergi ke Medan memakai sepeda motor ya, seperti itu ya guys ya. Dan kalimat seperti itu biasa diucapkan oleh orang-orang Indonesia. Kemudian kata lainnya adalah butuh, dan ini ya aku juga baru tahu, jangan coba-coba untuk diucapkan di Malaysia. Ini sangat-sangat riskan sekali guys ya, sangat sensitif ya, jangan pernah diucapkan kata ini guys ya, karena ini adalah artinya alat kelamin ya, dan ini nggak boleh diucapkan sembarangan di depan publik ya, seperti itu. Namun butuh di Indonesia itu seperti kebutuhan, keperluan ya, seperti itu guys ya. Contoh kalimatnya tadi udah diucapkan juga, dan di sini juga aku tambahkan lagi, seumpama kalimatnya adalah saya pergi ke pasar untuk membeli alat kebutuhan sehari-hari ya, seperti itu. Sama kalimatnya dengan keperluan sehari-hari ya guys ya. Dan kalimat-kalimat ini tidak boleh diucapkan di Malaysia ya guys ya. Ini adalah pembelajaran bagi kita. Walaupun orang Indonesia, orang Malaysia sudah paham maksud-maksud dari kalimat ini bila diucapkan oleh orang Indonesia, namun hendaknya kita tetap menjaga
etiket kita, attitude kita, dan adab kita. Karena kita di negeri orang harus dapat menghargai dan menghormati orang-orang tempatan. Seperti itu. Baiklah, demikian dari video aku. Semoga Anda semua terhibur dan aku sangat senang sekali karena baru saja aku dapat mereaksi video yang sangat informatif, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.